تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan diri kita untuk memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat tersebut hanyalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut untuk memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat tersebut dijaga oleh Allah, sehingga nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan sore hari ini kami ingin sedikit membawakan tema tentang pentingnya tarbiyah pendidikan anak-anak kita. Tarbiyah Islamiyah untuk anak-anak kita. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, anak merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya semata. Seorang anak yang diberikan kepada sepasang suami istri merupakan sesuatu yang sangat besar, nikmat yang ditunggu-tunggu, nikmat yang sangat diharapkan oleh segenap keluarga besar ketika dua insan melangsungkan pernikahan. Dan ini merupakan sesuatu yang kita saksikan dan kita rasakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, terlebih bagi seorang yang mungkin menunggu lama kehadiran anak tersebut. Ya. Bagi yang ketika menikah kemudian diberikan langsung keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat dan kebahagiaan serta kesenangan yang luar biasa. Terlebih lagi bagi orang yang menunggunya lama. Seperti saya sendiri menunggu hampir 8 tahun setelah nikah baru diberikan keturunan. Dan walhamdulillah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti berikhtiar kepada Allah, berikhtiar menjalankan sebab-sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kepada kita nikmat tersebut. Dan inilah salah satu yang melandasi kami untuk terus belajar bagaimana mendidik anak tersebut sehingga tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mendidik anak merupakan salah satu bentuk ibadah, ta'abbud. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah yang kita ketahui itu banyak, yang sering kita lakukan, yang pasti kita lakukan: salat, siyam, hajj, silaturahim, dan salah satu ibadah yang mulia adalah tarbiyah. Bagaimana seorang mendidik keturunannya, mendidik putra-putrinya. Maka hendaknya kita menunaikan ibadah yang mulia ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dituntut untuk apa? Memenuhi dua syaratnya: ikhlas dan al-ittiba', mengikuti metode, manhaj, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam mendidik anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena bentuk ibadah itu pula, maka hendaknya kita menjadikan pendidikan ini senantiasa bersendikan pada apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam kita mendidik senantiasa berada pada kerangka tersebut. Sehingga upaya kita dalam mendidik anak-anak kita merupakan suatu bentuk upaya agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak ingin Allah ridho kepada kita? Sehingga upaya kita mendidik anak-anak kita di bawah bimbingan Allah, di bawah tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan keluarga kita diberkahi. Anak-anak kita mendatangkan keberkahan, yang mana dengan itu melahirkan kebaikan demi kebaikan, kebahagiaan demi kebahagiaan, ketentraman demi ketentraman terus datang karena sebab kita mendidik putra-putri kita sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sering ini kita mendengarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman, sehingga kita kaum mukminin seluruhnya masuk dalam seruan yang ada di ayat ini. Qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Apakah cukup kita menjaga diri kita saja? Kita berupaya supaya kita selamat sendiri? Tidak. Wa ahlikum nar. Dan keluarga kalian dari api neraka. Mungkin sering ya kita membayangkan dan juga sering kita panjatkan doa-doa kita. Siapa sih yang gak pingin di surga nanti berkumpul bersama istrinya, anak-anaknya yang saat ini bersama dia, putra-putrinya. Tentunya kita mendambakan itu semua. Masa sih kita kepikiran untuk hanya kita saja yang selamat, sedangkan anak kita entah di mana di yaumul akhir nanti? Tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga agar kita mendidik keluarga kita, istri kita, anak kita, agar mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang maksud ayat di atas. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khair wa addibuhum." Ajarilah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian kebaikan-kebaikan. Karena upaya kita menjauhkan diri-diri kita dan keluarga kita dari an-nar tentunya adalah dengan menempuh jalan-jalan kebaikan. Kita membimbing mereka, kita mendidik mereka, kita menghasung mereka untuk terus berada di atas al-khair,
kebaikan, kebajikan, hal-hal yang ma'ruf. Kita tanamkan ilmu kepada mereka, pengertian tentang al-khair, pemahaman tentang kebaikan, ilmu yang terkait dengan nilai-nilai kebaikan kita tanamkan kepada mereka. Ilmu yang menjadikan diri kita, keluarga kita berperilaku baik, melakukan kebaikan, dan kita mendidik keluarga kita untuk hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mendidik artinya betul-betul menanamkan nilai-nilai kebaikan tersebut sehingga benar-benar menjadi pola perilaku dan tutur kata yang dilakukan dalam kesehariannya. Dari mulai dia bangun tidur hingga tidur lagi, kita memastikan bahwasanya di sana jangan sampai ada perkara-perkara yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Sehingga hal tersebut terus terpola, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tadi. Bila pola perilakunya, tutur katanya kebaikan, maka berarti ajaran tentang kebaikan tertanam pada dirinya. Dan itulah hakikat dari tarbiyah, pendidikan. Anak kita tata keramanya baik. Fitrahnya selamat. Fitrahnya selamat. Jangan dikira, Pak. Sekarang ini musuh-musuh Islam, peperangannya itu memerangi fitrah-fitrah. Ya. Gimana supaya fitrah-fitrah syabab, pemuda-pemudi itu rusak? Bagaimana supaya mereka tidak mengenal kebaikan, yang mereka kenal adalah kemungkaran, sehingga mereka tersamarkan. Sesuatu yang mungkar mereka anggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang mungkar, yang keji mereka anggap sesuatu yang biasa-biasa saja, hal yang normal. Hati-hati. Dan mereka sudah berhasil selangkah dalam hal ini. Sering kita dapati, kok tiba-tiba seorang anak yang mungkin kelihatannya perilakunya biasa, tapi tiba-tiba mengejutkan, membelalakan mata orang tuanya dengan kabar-kabar yang orang tuanya nggak percaya anak itu melakukan hal tersebut. Ternyata fitrahnya sudah dirusak oleh musuh-musuh Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ajaran kebaikan tersebut yang dia tanamkan menjadi karakter pada anaknya, pada istrinya, menjadi kebiasaan pada dirinya, menjadi perilaku kesehariannya, menjadi sesuatu yang ada di, kalau orang bilang sekarang, alam bawah sadarnya gitu. Itu udah kayak otomatis. Kenapa? Karena dia terus membimbing anak tersebut. Benar-benar dia upayakan dengan penuh keikhlasan anak tersebut terbimbing di atas al-khair. Dan bila melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang baik itu, ia merasa sesuatu yang nggak nyaman pada dirinya. Ini berarti tarbiyahnya berhasil yang kayak gini. Contoh aja, orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Ya. Subuh ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu dia mengisi soft kaum muslimin di masjid. Dengan keutamaan yang dia kenal tentang sholat berjamaah, dengan keutamaan yang dia kenal tentang memakmurkan masjid, dengan keutamaan yang dia pahami tentang keutamaan berdiam diri di masjid, dekat hatinya dengan masjid. Orang yang demikian, ketika sekali aja nggak sholat berjamaah, gitu ya, kok ada yang lain ya? Saya subuh nggak di masjid tadi. Suatu yang abnormal, suatu yang nggak merupakan kebiasaan dirinya. Ini berarti orang yang di dalam dirinya terdapat al-khair, orang yang menempa dirinya dengan kebiasaan yang baik, perilaku yang baik, tertanam dalam dirinya al-khair, kebaikan. Ketika dia melakukan suatu yang dari hal yang normal dia lakukan, dari kebaikan-kebaikan tersebut, dia nggak nyaman. Nyesel. Kenapa tadi saya nggak sholat di masjid? Kenapa tadi saya lanjut ngobrol ya?
Biasanya saya bersama si Fulan, ketemu sama si Alan di masjid, kok ini enggak ya tadi asar ya atau maghribnya. Subhanallah. Itu artinya nilai kebaikan sudah tertanam pada dirinya, dan yang seperti ini bukan hanya pada orang dewasa, pada anak pun, anak yang benar-benar digembleng di atas ketaatan kepada Allah, benar-benar dididik di atas ketaatan kepada Allah, dikenalkan kewajiban-kewajiban antara dia dengan Allah, antara dia dengan makhluk. Itu anak yang seperti ini, saya yakin tidak perlu kita teriak-teriak ketika nyuruh dia sholat. Udah belum? Kok masih tidur? Baru dengar azan saja, anak yang tarbiyahnya berhasil. Dan inilah sebenarnya yang keberhasilan yang sebenarnya dalam mendidik seorang anak, ketika dia sadar akan kewajiban sholat tanpa perlu diperintah, tanpa perlu dibentak-bentak, dia sudah mendengar azan langsung kesibukan yang lain dia tinggalkan. Tidak perlu orang tuanya memanggil dia atau bahkan mengeraskan suaranya, dia langsung ambil wudhu, mempersiapkan pakaiannya, dia langkahkan kakinya ke masjid. Siapa sih yang nggak senang lihat anak kayak gini? Jangan dikira nggak bisa, Pak. Bisa. Bisa kita mendidik anak kita seperti ini. Dan tentunya seorang yang paham tentang hakikat anak yang soleh, dia melihatnya seperti ini, dia sangat senang. Dan bisa jadi ketika dia wafat pun, dia tidak meninggalkan penyesalan karena tahu si anak yang soleh ini adalah anak yang terus mendoakan dia, anak yang terus memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia, anak yang menjadikan derajat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga kebaikan yang dilakukan anak tersebut dia lakukan secara sadar pada dirinya. Ya, bukan karena tekanan, bukan karena ancaman, benar-benar karena kesadaran, karena kebaikan tersebut tertanam pada dirinya. Sehingga kebaikan tersebut menjadi karakter dan sifat serta watak bagi anak tersebut. Siapa yang nggak ingin punya anak seperti itu? Dan dengan nilai-nilai kebaikan tersebut, kita terjaga dari api neraka. Termasuk juga nilai-nilai kebaikan tentunya dalam tutur kata. Ya. Sebab bisa jadi dengan sebab lisan seorang terjatuh ke jurang neraka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Dan bukankah seorang itu diseret wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam an-nar? Bukankah itu karena hasil panen dari lidah-lidah, lisan-lisan mereka? Pertanyaan ini bukan konteksnya pertanyaan biasa, tapi di sini adalah peringatan, ancaman, bahwasanya benar-benar orang-orang ini diseret wajah-wajah mereka dilemparkan ke dalam an-nar karena hasil panen apa yang mereka lakukan dengan lisan-lisan mereka. Yang ini menyakiti orang lain, yang ini melaknat, yang ini mengutuk, yang ini mengribahi, yang ini namimah, adu domba, dan yang lainnya. Dan yang seperti ini seringnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an juga terjadi pada anak-anak kita. Miris. Ya. Dan tentunya orang tua memiliki peran yang besar dalam hal ini untuk menekan jumlah dosa yang dipanen oleh anaknya, kemudian bisa juga dilimpahkan kepada dirinya disebabkan dia meninggalkan tarbiyah yang baik. Bisa jadi mungkin dia mendengar dari kita ketika mengucapkan sesuatu yang kotor tersebut, karena kita juga tidak menjaga lisan kita. Ya, seolah-olah ucapan-ucapan yang kotor, yang keji tersebut hal yang biasa. Kalau nggak ngucapin itu nggak keren.
Kalau nggak ngucapin itu, nggak gaul, bakalan dianggap cupu sama teman-temannya. Ya, harusnya sedih, Pak, ketika kita mendengar anak kita mengucapkan hal tersebut. Tegur langsung, tegur. Nggak boleh ngomong seperti itu dengan cara-cara yang baik. Ya, panggil dia, sampaikan dengan baik. Nah, lisan ini bisa mengantarkan kita ke dalam benar. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga lisan-lisan kita. Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang berawal dari lisan. Betapa banyak penganiayaan diawali dengan saling menghina, saling merendahkan satu sama yang lainnya. Nasihati dengan pelan, nasihati dengan lembut. Ya, jangan malah kita menasehati dia karena mengucapkan ucapan yang kotor, tapi kita sendiri kemudian yang justru merendahkan mental dia dengan juga cacian-cacian yang tidak baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dengan sebab nilai kebaikan yang ditanamkan pada diri anak tersebut dalam bertutur kata, tentu akhirnya dia enggan untuk berkata yang tidak baik. Dia enggan untuk berkata yang tidak elok, tidak santun, jangankan menghina orang, membuli, ya, nyinyir. Kalau orang bilang sekarang julid, ya, subhanallahnya, ya, pernah kami dapati grup, ya, tentara julid Indonesia, luar biasa. Dibikin grup supaya apa? Mengumpulkan supaya orang-orang itu julid semua, lisannya nyinyir semua. Ya, di situ ditumpahkan segala macam perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan, statement-statement yang merendahkan orang lain. Memang sudah menyiapkan bahannya. Ini ada bahan, serang dengan komentar. Isinya subhanallah. Hah? Lihat deh. Ya. Grup julid, grup nyinyir. Ya. Ini grup yang seperti ini, ya, grup panen apa? Dosa, Pak. Ya, panen dosa. Subhanallah. Ya. Jangankan membuli kalau anak yang sudah terdidik dengan kebaikan. Tidak akan kita mendapati laporan, Pak, tadi anakmu bully si fulan, panggil sama gurunya, dilaporkan, anakmu ngejek si fulan, anakmu menghina fulan, akhirnya si berantem, akhirnya tengkar, gelut. Ya, enggak. Jangankan membuli. Untuk mengucapkan pun dia mikir-mikir. Kenapa? Takut menyakiti orang lain. Takut ucapannya tidak tepat. Ya. Ini penting kita tanamkan berkata yang baik pada diri anak-anak kita. Karena dia menyadari bahwasanya akhlak seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci maki, melaknat, mengutuk, berkata keji sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an. Seorang muslim bukanlah orang yang suka mengutuk, melaknat, fahish, jelek lisannya. Enggak. Kita seorang mukmin menjaga lisan kita. Jangan latah, ya. Ada orang beloknya lagi naik kendaraan, belok sedikit enggak pas, langsung mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ada yang melakukan tindakan sesuatu yang mengganggu kita sedikit, langsung mengucapkan kata-kata yang keji. Kenapa nggak diganti dengan tasbih? Kenapa nggak diganti dengan istighfar? Kenapa tidak kita menahan diri kita dengan akhlak kesabaran? Tahan, ya, tahan lisan kita. Ya, tahan lisan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatian orang tua kepada anak adalah merupakan satu bentuk sikap yang mendukung bagi terbentuknya kepribadian anak yang soleh. Perhatian, ini sangat penting. Ya, iya Pak, kita tahu. Mungkin bapak-bapak di sini sibuk kerja, ya.
di kantor seharian, di tempat bisnisnya seharian. Tapi jangan sedikit pun melalaikan hal yang sangat penting, yaitu memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Perhatian di sini bukan hanya dalam bentuk materi, memenuhi, mencukupi kebutuhan dia sehari-harinya, makannya, minumnya, pakaiannya, sekolahnya, nggak cukup gitu. Anak kita punya hati, Pak. Istri kita punya mata, istri kita punya hati. Anak kita punya mata, anak kita punya hati. Jangan yang cuma dilihat pakaiannya, makannya, dia tumbuh besar, susunya, kebutuhan dia, kesenangan dia, itu bagus. Jika kita mencukupinya. Ya, akan tapi ingat, anak kita juga punya apa? Jiwa. Anak kita punya jiwa. Istri kita punya jiwa. Yang mana itulah yang justru menjadi kunci bagaimana anak tersebut menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang taat, jiwa yang memiliki dan menginginkan kebaikan. Ini penting, ya. Coba kita lihat bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam. Contohnya saja Nabi Ya'qub. Dan banyak dari kisah para nabi serta orang-orang saleh pada masa yang lampau. Bagaimana mereka benar-benar berihtimam, sungguh-sungguh, serius dalam hal tarbiyah anak ini. Sebut misalnya Nabi Ya'qub alaihi salam di saat usia beliau yang sudah akan berakhir, di akhir-akhir kehidupan beliau. Nabi Ya'qub alaihi salam tetap memberikan perhatian pada pendidikan tarbiyah anak-anak beliau alaihi salatu wassalam. Pendidikan anak-anak yang menjadi fokus Nabi Ya'qub bahkan hingga menjelang wafatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut?" Apakah kalian menjadi saksi ketika maut mendatangi Ya'qub alaihi salam? Ini sudah hendak datang ajalnya. Apa yang ditanyakan oleh Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian ibadahi setelah aku nanti wafat? Subhanallah. Sudah mau wafat beliau masih terus membimbing anak-anaknya, menanyakan, berdialog, bertanya, dan ini merupakan salah satu bentuk perhatian kita kepada anak-anak yang dicontohkan oleh Nabi Ya'qub. Kita diskusi, dialog, tanya sama anak kita. Kamu gimana hari ini di sekolah? Kenapa tadi ada laporan seperti ini? Tadi main sama tetangga siapa? Sudah sholat belum? Tanya. Anak itu senang kalau diperhatikan dan mereka pun butuh perhatian. Apalagi anak yang masih kecil. Ya, tanyakan. Dan ini salah satu bentuk apa? Metode tarbiyah. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa jawaban abna Ya'qub? Qalu na'budu ilahak. Mereka mengatakan, kami menyembah ilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan ilah Tuhannya ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dan kami berserah diri kepadanya. Subhanallah. Metode tarbiyah ini diajarkan. Kalau mungkin orang baca ayatnya, kemudian baca artinya. Para ulama mengambil pendapat bahwa mengambil penjelasan bahwasanya di sini salah satu metode tarbiyah adalah kita menanyakan, diskusi, dialog sama anak kita, tanya dia. Yang di pondok pesantren, tanyakan anaknya. Gak cuma mengantar, pulang, 2 minggu lagi, dijemput, sampai di rumah pun anaknya HP-an, dari pagi sampai sore,
nggak ditengok, nggak ditanyain gimana belajarnya di pondok, gimana nak musyrifnya di sana, ada masalah apa sama temennya, siapa aja teman kamu, tanyakan. Masa kita nggak pingin tahu dengan siapa anak kita berteman? Aneh, ya. Masa kita nggak pingin tahu sampai mana hafalan anak kita? Masa kita nggak pingin tahu sampai mana pengetahuan anak kita tentang akidah, tentang fikih? Tanyakan. Dengan itu kita melihat progres perkembangan si anak tadi. Gimana kedewasaan dia, bagaimana pemahaman dia tentang Al-Quran, bagaimana pemahaman dia tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sungkan untuk mengetes dia. Kalau jangan dikira anak yang sudah usia SMP pun kadang nggak hafal, Pak. Doa-doa sholat. Jadi ini tanggung jawab yang besar bagi kita. Masa anak yang sudah umuran SMP tidak tahu dan tidak hafal bacaan tasyahud akhir? Ini kan tanggung jawab kita. Oh kan udah dijaring sama ustadznya di pondok, saya kan serahkan. Subhanallah. Pondok bukan bengkel. Ya. Tanyakan. Coba Abi mau dengar, ayah mau dengar bacaan tasyahud awalnya gimana? Didengarkan. Masya Allah, anak ini hafal. Tenang kita. Ketika dia sholat, oh berarti dia baca. Berarti dia hafal. Coba bacaan suratnya, dengarkan. Ya. Ini perhatian kita. Dan ini bukan suatu yang, kalau orang bilang sekarang lebay. Enggak lebay ini. Ya. Ini tanggung jawab kita. Ya. Ini perhatian kita. Supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya tentang apa yang kita pimpin, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, lindungilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dan juga beliau berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat wa min dzurriyyati, dan jangan lupa menunaikan mendoakan juga dan anak-anakku. Beliau nggak lupa mendoakan anak-anak beliau alaihi salatu wassalam. Dalam bentuk doa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Rabbnya, menunjukkan betapa besar perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap pendidikan anak-anak. Agar Allah menjauhkan anak keturunannya dijauhi dari peribadatan kepada selain Allah. Doa adalah sebahagian dari bentuk perhatian orang tua kepada anak-anak. Doa adalah sebahagian dari bentuk perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Coba, siapa dari kita yang hari ini sudah mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita? Doakan mereka menjadi anak yang sukses. Doakan mereka menjadi anak yang soleh. Doakan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh kembang di atas ketaatan. Siapa yang sudah mendoakan anak-anak kita hari ini? Doakan mereka supaya kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, seringnya kita lupa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita semua bahwasanya beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari syirik, dosa yang besar, dijauhi dari fitnah yang sangat besar ini, yaitu apa? Asyirik. Dan juga kalau kita perhatikan tarbiyah Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi, itu semua tarbiyah agar mereka menjadikan anak-anak mereka tumbuh di atas tauhid. Tumbuh di atas tauhid. Mereka ingin memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh kembang mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Ini kan pertanyaan agar anak-anak tersebut mengerti bahwasanya mereka harus hanya beribadah hanya kepada Allah,
menjauhi kesyirikan kepada Allah. Dan doa Nabi Ibrahim yang barusan dibaca. Memanjatkan doa kepada Allah agar anak-anak beliau dijauhi dari asyirik. Doa adalah sebahagian bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sehingga orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, itu berarti meskipun anak-anaknya tidak ada di hadapannya, namun orang tua senantiasa memberikan perhatian dalam bentuk mendoakan kepada anak-anak. Maka perhatian orang tua merupakan bentuk wujud kasih sayang mereka. Merupakan satu bentuk keterikatan emosional. Keterikatan emosional. Sayangnya dia kepada anaknya, nggak pingin anaknya terjerumus kepada kesyirikan, nggak pingin terjerumus kepada fitnah, nggak pingin terjerumus kepada maksiat, kefasikan. Sayang dia. Keterikatan emosional. Ya, keterikatan batin antara dirinya dan anaknya. Bagaimanapun anak adalah keturunannya. Meskipun mungkin yang sekarang anaknya sudah nggak sama dia, sudah sama ibunya. Atau seorang ibu yang anaknya sudah bersama hanya karena perpisahan, tetap mendoakan itu terus. Tarbiyah itu terus. Meskipun mereka tidak berada di sisi kita. Anak adalah sosok manusia yang di situ mengalir darah kita. Maka kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah kasih sayang tidak terbatas, yang tidak bisa dibandingkan dengan materi dan dengan apapun. Maka sebagai orang tua teruslah memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak kita. Bisa dengan berbicara, bertanya, berdialog, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, juga dengan doa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga termasuk kasih sayang kepada anak adalah ketika orang tua tersebut senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa melakukan amalan kebaikan. Ini termasuk perhatian kita orang tua adalah ketika kita terus menjalin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memupuk ketaatan kepada Allah, berakhlak mulia, bertutur kata yang baik. Bila semua itu dilakukan oleh orang tua, maka dia telah memberikan penjagaan kepada anak-anaknya. Syekh Abdullah Bukhari hafizallah taala beliau menyebutkan, taqwal aba tahfazul abna. Ketakwaan orang tua itu merupakan penjagaan kepada anak-anaknya. Sehingga apabila dia menjaga takwanya, maka itu merupakan bentuk penjagaan dia terhadap anak-anaknya. Kok bisa? Kita menjadi orang yang bertakwa, taat, kemudian anak kita dijaga oleh Allah. Ingat kisah Nabi Musa dan Khadir. Salah satunya adalah ketika Khadir memperbaiki tembok yang runtuh. Ya. Fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang runtuh itu adalah milik dua anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan bahwasanya di bawah tembok yang runtuh itu ada harta untuk mereka berdua, anak yatim tadi. Kemudian apa lanjutannya? Wa kana abuhuma salihah. Dan adalah ayah kedua anak tadi dahulu adalah orang yang soleh. Sudah wafat karena kesolehan dia, karena ketakwaan dia, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya bahwasanya ketakwaan kita, kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah merupakan sebab dijaganya anak-anak kita. Kita lihat kisahnya Khadir tadi. Sudah wafat, sudah yatim. Wafat orang tuanya, anaknya menjadi yatim. Tapi karena efek dari kesolehan kedua orang tuanya,
Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kedua anak tadi. Allah Subhanahu wa taala bantu keduanya dari jalan yang mungkin mereka berdua sendiri tidak pernah menduga-duganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari sini pula hendaknya kita muhasabah. Ya, coba kita muhasabah. Ya, ketika melihat anak-anak kita berperilaku yang mungkin tidak baik, apakah mungkin karena kita juga demikian? Ya, kita terus introspeksi diri kita, karena jangan selalu ketika kita mendapati sesuatu yang tidak baik pada diri anak-anak kita, kemudian kita langsung menghakimi mereka, menyalahkan mereka, dan melimpahkan emosi kita kepada mereka. Coba lihat, mungkin pada diri kita ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin pada diri kita ada sesuatu yang harus dibenahi agar anak-anak kita pun mendapatkan efek dari kebaikan tersebut. Mungkin ini sedikit dari apa yang bisa kami bawakan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insya Allah Ta'ala apabila kami membadali kajian yang lain, insya Allah akan kita bawakan juga tentang tema-tema tarbiyatul aulad, pendidikan dan tarbiyah bagi anak-anak kita. Sedikit ini mungkin kami cukupkan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.